Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tahu aja kalau kita lagi cipika-cipiku. Iya, sebelumnya kita baca salawatan dulu ya, biar Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hami wa minhum ma bi ahlil badri ya Allah. Lanjut. Ilahi nafisil qurabah minal asina wal adabah wa kulli baliyati wa wababi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah la yasin habibillah. Kita mohon pada Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami semua, para ustadz, bunyai, ustadzah, mudah-mudahan keluarga besar jamaah dirosah aswaja ini dan keluarga besar dimanapun berada, mudah-mudahan semakin bertambah umur, semakin sehat walafiat. Semakin bertambah umur, hidupnya semakin berkah. Iya, semakin berkah, semakin pandai bersyukur kepada Allah. Iya, rezekinya semakin gemberujuk. Nah, semakin meluber kemana-mana, anaknya, suaminya, kerabatnya, mudah-mudahan yang berkarir ditingkatkan karir dan pengabdiannya, pangkat dan jabatannya. Yang punya usaha Allah lancarkan, majukan usahanya. Dijadikan anak-anak kita semua anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh dan solehah, yang berguna untuk orang tuanya, berguna untuk keluarganya, agama, bangsa dan negaranya. Amin ya robbal. Dan ketika dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kalau orang ahli ngaji, setiap sepekan sekali ngaji di Rosa Aswaja, harus yakin. Apalagi di akhir tahun ini, insya kalau orang suka ngaji, demen ngaji, dipanggil oleh Allah dalam keadaan ngaji. Kalau nggak sakit, nggak ada uzur yang syar'i, baru nggak ngaji. Tapi kalau lagi nggak ada uzur, badannya sehat, tetap ngaji. Persoalan paham nggak paham nomor 20. Yang penting judulnya ngaji. Yang penting pada hari ini Selasa, ya, ketika malaikat itu mencatat kita, nama kita ada, foto kita ada. Betul apa enggak, Bu? Betul apa enggak? Iya, jangankan yang udah sepuh, yang muda aja kadang-kadang ketika dengerin
nasihat lagi ngaji kadang-kadang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Makanya kita hanya mohon pada Allah, mudah-mudahan keluarga besar di Rosa Aswaja ini Allah kasih kefahaman, faham ya, dikasih ilmu dikit tapi paham, dikasih ilmu dikit menjadikan sikotun nafsil mutaharrikoh, semangat yang menggelora untuk mengamalkannya ya, sehingga jadi ilmu yang amaliyah, amaliyah yang maaf Bu ya, ada iklan dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ini Bu, ada doa yang diajarkan istri tercinta daripada Habib Umar bin Hafiz. Kalau kepingin minum air putih begini tapi minumnya sama seperti minum air zam-zam, itu doanya bagaimana? Ya ma'u zam-zam yukri'ukas salam. Bareng-bareng. Ya ma'u zam-zam yukri'ukas salam. Nurat itu maratan saniyah, ulangi sekali lagi. Ya ma'u zam-zam yukri'ukas salam. Kemudian baca doanya seperti baca doa minum air zam-zam. Hafal doanya Bu? Atau dulunya lupa sekarang nggak hafal? Atau dulunya nggak hafal sekarang nggak ingat? Iya. Doanya bagaimana? Ya ma'u zam-zam yukri'ukas salam. Kemudian baca doa air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin, yang artinya ya Allah kami mohon kepadamu kasih ilmu aku yang manfaat. Enggak apa-apa ya Allah, banyak yang penting manfaat. Kalau terpaksa umpamanya sedikit yang penting manfaat. Diajarin para kiai termasuk kiai idola kita tadi Pak Bapak Kiai Soheh ya, nyangkut ya Allah sehingga saya amalin insya Allah. Ilmunya walaupun dikit tapi kasih manfaat seperti manfaatnya air zam-zam. Kasih rezeki yang luas seperti luasnya air zam-zam. Air ada hitungannya Bu? Ada hitungannya Pak air? Air nggak ada hitungannya. Kasih rezeki yang gemerujuk, kasih rezeki yang banyak ya, yang nggak ada hitungannya. Wasyifaan, dan kasih kesembuhan dari segala mingkulidain, dari segala macam penyakit dan kepayahan birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan bisa ngamalin Bu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah insya Allah. Nah, biar kita tidak galau di akhir tahun ini, biar tidak galau, pikirannya biar cerah, fresh, dan punya tuntunan sesuai yang diajarkan Allah dan Rasulnya, sesuai yang diajarkan para waliullah, diajarkan para ulama-ulama kita insya. Makanya saya baca ini Bu, baca sedikit satu hadis yang pendek sekali. Al-ahadzu, judulnya Al-ahadzu bil yakin wal bu'du anis syubhat, yang artinya mengambil yang yakin dan menjauhkan yang samar-samar, yang ragu-ragu, biar yakin, tidak galau, tidak stres, tapi semakin mantap kepada Allah, mantap kepada diri sendiri, mantap kepada apa yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Nah, ini an Abi Muhammad bin
Ali bin Abi Thalib. Ya, dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abu Thalib Sibti Rasulillah, yang merupakan Hasan itu siapa, Bu? Sibti Rasulillah, merupakan cucu Rasulullah, wa raihanatihi, dan kesayangan Rasul. Ini Rasulullah ketika bersabda, kata Hasan, qala hafidtu min Rasulillah, aku hafal yang diajarkan oleh kakekku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ku hafal begini, Bu. Tak mayari buka, tinggalkan apa yang menjadikan kamu bimbang, sing jadiin kita ini bingung, tinggalake. Nah, kemudian apa? Ilama, kepada apa? Layari buka, yang tidak menjadikan kamu bingung. Al yakin, dalam kaidah fikihnya, al yakin la yuzalu bisyak. Yang namanya yakin nggak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Contohnya, ini tadi biasanya kadang saya datang masih sempat sholat tahiyatul masjid, tapi karena tadi yakin, ya udah buang angin, yakin, maka saya udah batal. Nah, misalnya gini, orang tua kami, ibu-ibu semuanya di sini, yang seandainya duduknya ini kan duduk ini ya, duduk sila, apa namanya? Duduk tahlil. Ya, duduk sila. Kalau orang duduk sila itu, misalnya kalau buang air, buang kentut, misalnya buang angin, biasanya ada bunyinya. Betul apa enggak? Ya biasanya kalau udah duduknya begini, ini biasanya ada, kalau agak terasa. Nah, seandainya ada yang ngantuk seperti yang di tengah itu, ya, atau yang di pojok, misalnya udah ngantuk, bahkan terbawa tidur, kemudian setelah bangun, tadi saya udah batal atau belum? Kadang-kadang begitu apa enggak, Bu? Kadang-kadang habis sholat, habis wudhu, habis sholat, kemudian masak, kemudian makan cemilan, ya, kemudian pas datang lagi waktu isya datang misalnya, pertanyaannya, saya tadi udah batal atau belum? Kadang-kadang begitu apa enggak? Was-was begitu apa enggak? Maka pertanyaannya, kalau saya tadi sentuhan sama suami saya, enggak. Kalau tadi saya buang angin, biasanya kalau buang angin itu ada suaranya. Kalau enggak pret, misalnya begitu. Tadi enggak ada suaranya. Betul apa enggak? Tadi enggak terasa. Maka yakin, berarti saya masih punya wudhu, saya tidak batal. Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Nah, betul ya? Ketika sholat, karena banyak pikiran, waktu mau sholat banyak pikiran, pikirannya nanti saya masak apa ya, bumbunya pakai apa ya, biasanya suami tercinta saya maunya seperti ini, anak tersayang saya seperti ini. Nah, kemudian kadang-kadang sholat, terbawa sholat, apalagi ketika lagi sholat ada yang assalamualaikum. Nah, ini kadang-kadang jadiin bingung, saya tadi sholat sudah 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Kadang-kadang begitu apa enggak? Kadang-kadang begitu enggak, Bu? Nah, ketika kita bimbang, ketika kita was-was seperti itu, maka ambillah yang yakin. Walaupun di kanan kiri kita mengatakan, ibu sholatnya sudah 4 rakaat. Menurut kita, saya yakin kalau 4 rakaat saya bimbang. Kalau 3 rakaat saya yakin, maka ambillah yang yakin. Walaupun kenyataannya 4 rakaat, enggak apa-apa sholatnya. Ya, kita ambil yang yakin. Paham enggak, Bu?
Jadi hari ini makanya kalau kita dalam berbuat sesuatu, kalau kita berdoa, berdoanya kepada siapa? Yakin nggak kepada Allah? Nih Bu, saya hari ini ada hikmah yang luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yaitu saya kemarin itu habis diomelin oleh dokter. Ya maksudnya kasih masukan oleh dokter. Gara-gara nggak memperhatikan kesehatan. Ya, yang tadinya hari ini itu saya daftar dan itu semua udah lengkap, tinggalannya kesehatan. Ternyata gula darah saya tinggi Bu. Biasanya darah tinggi saya ya biasanya naik karena selalu disayang oleh istri, darah tingginya turun. Iya itu Bu ya, makanya doain mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya ya, termasuk saya, mudah-mudahan Allah meridhoi, amin, dan kita semuanya, amin ya rabbal. Cuman masalah makan nggak kontrol, nggak ini, sehingga gula darahnya tinggi, nggak dapat surat keterangan sehat. Dan itu kunci utama. Saya diginikan Pak Kiai, kalau Pak Kiai bimbing jamaah haji, dampingin jamaah haji, jamaahnya sehat, yang bimbing sakit, kira-kira bagaimana? Oh iya baru ini. Nah selama ini kita ini dikontrol sono sini karena dokter ngambil hasilnya enggak, konsultasi enggak, dan ini saya merasakan sesuatu tuh hikmahnya luar biasa. Sehingga kita mudah-mudahan selalu memperhatikan yang penting, itu penting, termasuk kesehatan, insya Allah, amin ya rabbal. Nah ini harus sesuatu yakin kepada Allah, yakin kepada Allah. Saya mau tanya, Allah itu kalau menjadikan ibu, anak cucu ibu jadi seorang presiden 2029 atau menjadi seorang menteri atau menjadi orang yang kaya raya tapi dermawan, konglomerat yang dermawan, jadi seorang ustadz, jadi seorang kiai, bahkan seorang ulama yang mendunia, kira-kira bagi Allah susah atau gampang? Bagi Allah itu susah apa gampang? Nah ini kok cuman 1-2, yang lain gampang. Bagaimana? Ini persoalan yakin atau tidak? Persoalannya yakin atau tidak. Kalau semakin yakin, semakin mantap, semakin yakin husnudzon sama Allah, semakin yakin pada dirinya bahwa dirinya adalah orang tua yang melahirkan anak cucunya, makin yakin bahwa doaul waladi liwati kadoaul wali, doanya orang tua terutama seorang ibu, terutama seorang bapak terhadap anak cucunya seperti doanya wali yang cespleng. Semakin yakin apa yang diminta itu bagi Allah adalah kecil, iya, maka Allah akan cepat mengabulkan itu. Yakin apa enggak? Persoalannya adalah kurang yakin. Doa bisa nangis itu kalau habis ke hutang. Doa bisa mencucurkan air mata yang katakan Rasulullah, barang siapa yang takut kepada Allah sampai mencucurkan air mata, baik waktu doa mencucurkan air mata itu sampai meleleh ke pipinya, ya, apalagi sampai meleleh pipinya, itu dosa dan nodanya diampuni oleh Allah. Kalau sampai mengeluarkan air mata itu karena takut kepada Allah, maka neraka itu haram, kedua matanya tersentuh neraka. Kalau matanya haram tersentuh api neraka, kira-kira badannya haram nggak tersentuh api neraka? Iya. Jadi kalau sampai dia itu meneteskan air mata sampai jatuh ke atas bumi, sampai jatuh ke atas sajadah, jatuh ke atas lantai, maka dia digolongkan oleh Allah orang yang tawadhu, orang yang merendahkan diri kepada Allah.
Sayangnya ini kita kan kadang-kadang berdoa setengah hati. Doa untuk mendoakan diri sendiri. Ya Allah, kadang kita butuh kasih sayang keluarga, butuh kasih sayang suami, betul apa enggak? Butuh kasih sayang orang yang ada di sekitar kita. Butuh kita adalah kasih sayang Allah agar rezeki kita mudah, urusan kita mudah, urusan keluarga yang kita cintai mudah, betul apa enggak? Makanya di situ perlunya kita ayo mulai belajar. Kalau nggak bisa nangis, perlu kita berusaha nangis. Kalau nggak bisa nangis, matanya diucek-ucek, tahu nggak diucek-ucek? Biar bisa nangis. Kalau nggak bisa nangis, kalau perlu matanya kasih cabai atau kasih ini, biar bisa nangis. Kalau orang bisa nangis di hadapan Allah menandakan kalau hatinya ini lembut, bukan hatinya keras. Ada orang yang suka wajahnya sangar, kumisnya melintang tapi mudah nangis. Tapi ada orang yang kelihatannya lembut, longlai, gemulai, tapi nangisnya itu hatinya keras sekali. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Ono wonge? Nah, wonge datang ke sini, orangnya ada di sini. Ya, ini harus ya. Makanya keyakinan ini harus mulai belajar, dipupuk terus agar kita semakin yakin kepada Allah, semakin yakin pada diri sendiri bahwa kita diciptakan oleh Allah orang yang terbaik. Amin ya rabbal. Bahwa doa kita semakin yakin kalau kita mendoakan secara serius kepada diri kita, kepada anak cucu kita, Allah akan cepat mengabulkan. Amin ya rabbal. Makanya ini al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan nggak boleh dihilangkan dengan keraguan-raguan. Dak mayari buka hadisnya, tinggalkan yang meragukan kepadamu, kembali ambillah yang menjadikan yang tidak ragu kepadamu. Jadi yang yakin yang diambil. Contoh lagi, ini ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kita selalu membaca surat As-Somadiyah. Surat As-Somadiyah itu surat apa? Ayo, kok cicing wae? Surat Somadiyah, As-Somadiyah itu surat apa? Surat At-Taqah. Surat At-Taqah itu surat kemerdekaan. Tahu nggak surat kemerdekaan? Suratul At-Taqah, tahu nggak? Surat Al-Ikhlas. Apa? Surat Al-Ikhlas. Ini padahal dulunya ingat, sekarang lupa, atau dulunya lupa, sekarang nggak ingat. Jadi kita membaca surat As-Somadiyah atau Al-Ikhlas itu Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Kalau tempat kita bergantung kepada Allah, nggak ada yang meragukanmu, nggak ada. Kalau kita bergantung kepada manusia, namanya juga manusia. Kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang jengkelin, betul apa enggak? Tapi kalau bergantung kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin persoalan-persoalan yang berat kita gantungkan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah. Bagi Allah nggak ada yang susah, nggak ada yang kecil, semua gampang bagi Allah. Itu yang perlu, ya Bu ya. Nah, kaitannya dengan ini apa? Termasuk tadi mendoakan pada anak cucu. Nih contoh nih Bu ya, kalau kita doa dari doa kita, ya Allah, sehabis sholat tahajud, waktu-waktu yang mustajabah sebelum subuh, sehabis sholat kita selalu membaca doa kepada Allah. Ya Allah, jadikan anakku, cucuku ini begini-begini, jadikan anak yang soleh ya Allah, walaupun dia jadi pengusaha yang sukses. Jadikan yang soleh ya Allah, walaupun dia jadi seorang tentara, seorang polisi, jadikan dia seorang pejabat, walaupun dia seorang pengusaha, tapi jadikan
jadikan yang soleh dan solehah ya Allah, yang bermanfaat bagi yang lainnya. Coba Ibu, kalau dari doa kita itu tadi sampai menggoyang, yang menggoyang namanya aras, doa yang kita baca tadi sampai terbukanya langit, Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, bermanfaat bagi yang lainnya. Yang jadi pengusaha, yang asalnya punya anak buah 1, sekarang anak buahnya 20. Semakin didoain, yang asalnya 20 jadi 50. Kalau anak buahnya 50 setiap bulan gajian, ya, yang setiap kepala itu diberikan kepada anak cucunya, ada yang di pesantren, ada yang sekolah. Yo coba, jadi ladang pahala apa enggak? Kira-kira yang doain begitu orang tua, neneknya, mbahnya yang doain begitu, kira-kira dapat pahala apa enggak? Tuh, jangan kira kita ini, jangan mengecilkan diri sendiri, betul apa enggak? Yakinlah kepada Allah. Kalau kita nggak bisa dengan tenaga, ya kita dengan doa. Kalau kita nggak bisa dengan rezeki, ya kita dengan doa. Sebab semakin kita bertambah umur, semakin dekat dengan Allah. Biasanya orang semakin dekat dengan Allah, maka dia pikirannya semakin cerah, semakin fokus, tertuju untuk kembali kepada Allah. Ada enggak ayah apa ya? Ada enggak orang nenek-nenek yang hadir di sini semakin bertambah umur tapi semakin kalau bawa HP, oh ya, hiburannya semakin jauh dari Allah, lupa sama Allah. Semakin tambah umur udah nenek-nenek, aki-aki, bau tanah, ya, tapi semakin apa namanya, senengannya semakin jepongan, yang ya semakin lupa sama Allah. Ada nggak begitu? Yang buka HP, ada nggak yang nenek-nenek buka HP, mainannya HP? Ada nggak? Ayo yang tertawa jangan nih. Boleh. Yang kita punya ini nih, kalau nih Bu, tahu nggak doa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Ya, pernah nggak doanya begini? Allahumma ja'alil yadiyal uliya bil i'ta. Atau begini, ini yang diamalkan oleh Abu Bakar. Allahumma ja'alid dunya fi yadayya. Ya Allah, jadikan dunia cukup untuk di tanganku. Anak, istriku, suamiku, hartaku, rumahku, seluruh yang kau titipkan kepadaku cukup ada di tanganku. Wala taj'alha fi sudurina. Jangan kau jadikan dunia ada di dalam hatiku. Paham nggak Bu maksudnya? Mulai belajar ke situ. Ya. Jadi doanya Allahumma jalil dunia fi yadayya. Ini yang diamalkan oleh para waliullah, para pendahulu, para pengajar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, jadikan dunia cukup ada di tanganku. Kalau dunia ada di tanganku, suami ada di tangan kita, istri ada di tangan kita, maka otak kita, hati kita akan cerdas. Pagi-pagi, ya Allah, suamiku ini kan ladang pahalaku, suamiku ini adalah jalan yang lancar menuju surgaku. Jadikan ya Allah, aku pagi ini bisa menjadikan suamiku seneng ya Allah. Dia itu senangannya apa? Mosok kumpul sudah 20 tahun, 25 tahun nggak paham hobinya, betul apa enggak? Kalau bikinin teh manis, bikinin kopi, ya mosok nggak tahu mana yang manis, mana yang kurang manis, atau yang nggak pakai gula, betul apa enggak? Nyenengin, paham nggak nyenengin? Nyenengin. Kalau pagi-pagi biasanya suamiku itu kalau dikasih
Anak-anakku yang udah gede, kalau udah ngopi adonannya itu apa? Adalah dongkal, misalnya begitu. Ya, mosok nggak tahu? Nah, jadi begitu. Ya Allah, alhamdulillah suamiku hari ini ngasih rizki kepadaku. Nah, ya ini adalah rizki darimu yang kau titipkan pada suamiku, dan suamiku adalah menjadi orang yang amanah ya Allah. Loh, kalau kita tahu bahwa rizki gaji yang diberikan oleh suami itu ada dari Allah yang titipkan dari suami, kira-kira tapi bersyukur apa enggak? Kalau orang semakin bersyukur, kira-kira doain mbak, doain sama suami apa enggak? Ini yang sering kali kita lupa. Betul apa enggak? Semua dianggap biasa. Nah, semua dianggap biasa. Kalau yang namanya dunia yang diajarkan Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, para waliullah itu bisa udah mengaturnya. Untuk urusan dunia cukup ada di tanganku. Maka kita akan pandai bersyukur kepada Allah. Ini rizki Allah. Yang dari suamiku kasih 5 juta, misalnya begitu. Amin ya robbal. Udah saya sisihkan ya untuk 2,5%-nya. Jadi berapa? Berapa 5 juta? 125.000. Saya taruh di kantong. Uang yang di kantong ini adalah uang zakat, uang sedekah. Kira-kira kalau ada nenek-nenek lewat, ada orang yang perlu membutuhkan, atau saudara kita, anak kita yang udah biaya berumah tangga, kira-kira kita ngeluarnya enak apa enggak? Ini uang zakat. Mantep gak kira-kira Bu? Mantap. Nih ini Bu ya, mohon maaf, sering kali kita ini jadiin satu, uangnya banyak, disisihin karena masih tercampur. Karena ini bukan nggak tahu apakah ini uang masih bercampur, nggak dikeluarkan dulu zakatnya, nggak dikeluarkan infaknya, ngeluarin 10.000 aja beratnya kayak bawa 5 ton. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Ada orang-orang yang minta, udah rebutan, mana ya cari yang cepean, yang cari yang 1000-an. Ada nggak begitu? Tapi kalau udah kita sisihkan, maka insya Allah apa yang kita lakukan adalah profesional. Insya Allah. Nah, kalau urusan dunia sebaliknya, kalau udah masuk ke dalam hati ini biasanya perasaan itu hanya seneng, benci. Betul apa enggak? Iya Allah, makanya berat kalau perasaan semua masukkan ke dalam hati, yang timbul kadang-kadang otaknya ditutup oleh Allah, hatinya, cahaya hati ditutup oleh Allah. Makanya yang ada seneng dan benci. Nah, kasih duit kalau masuk hatinya udah urusan duit, pokoknya segalanya. Orang datang, waduh ini caleg nih datang, belum apa-apa, dia itu silaturahmi atau apa, dia wani piro. Udah wani piro, ukurannya udah duit. Betul apa enggak? Ya, makanya ayo kita belajar ya. Keluarga besar di Rosa Aswaja mulai belajar. Yang asalnya pakai ilmu fikir, sekarang pakai ilmu hati. Insya Allah. Kuncinya apalagi begini. Yang kedua, yang selalu diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya itu begini, Bu. Allahumma ja'alil yadiyal ulya bil i'ta. Ya Allah, jadikan tanganku ini selalu ada di atas. Jadikan tanganku ini selalu ada di atas. Wala tajalal sufla bil istita. Jangan kau jadikan tanganku ini selalu di bawah yang kerjaannya minta-minta. Nah, orang minta-minta itu Masya Allah, apalagi mintanya pakai perasaan. Minta sama suami, Mbah
ini beras sudah habis. Udah ngomong disindir begitu, suami pura-pura budek. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Punya anak tahu kalau ini lagi bulan gajian, ya, lagi mau udah gajian, bulannya gajian, anak punya duit, nak, ini kok kelihatannya di rumah kok pada ini. Itu kalau minta sama manusia, kadang-kadang jengkel. Udah tahu di rumah, udah tahu berasnya habis, udah tahu airnya habis, masa pada nggak punya perasaan, ya, sampai yang udah disisihin dikit-dikit itu masih dibuka-buka. Seorang ibu kan begitu, betul apa enggak? Nah, makanya kita selalu mohon sama Allah, apalagi mohonnya ini selalu ada orang lain, misalnya anak tercinta, suami tercinta itu ada. Ya Allah, jadikan tanganku selalu di atas, biar selalu di atas ya Allah. Tingkatkan gaji suamiku, tingkatkan gaji anak-anakku, ya, majukan usahanya, yang dagang lariskan usahanya, biar untungnya banyak, duitnya banyak, sehingga kami bisa membantu orang. Loh, makanya yang model begini perlu keyakinan. Apa tadi? Dak mayari buka ila malayari buk. Nah, tinggalkan yang membimbangkan kepadamu, meragukan kepadamu, ambil yang menjadikan kamu tidak ragu. Atau istilah usul fikihnya, kaidah fikihnya, al yakin la yuzalu bisyak. Yakin, keyakinan itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya, ya Allah, kenapa kok keluargaku kok kelihatannya rizkinya kok seret terus ya Allah, kok pas-pasan terus ya Allah. Kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang bapak, justru di situ jadi pemikirannya, ini mungkin doa saya yang kurang. Saya memang berdoa untuk keluarga saya, untuk suami anak-anak saya, cuman doanya kurang yakin, doanya setengah-setengah. Betul apa enggak? Dan ini Bu, saya kasih ajarkan hal yang seperti ini. Oh, ya, yang seperti ini apa namanya, mudah-mudahan kita dalam hidup semayakin kepada Allah, Allahus Somad. Amin ya robbal alamin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah ini luar biasa hari ini. Di akhir-akhir penutup tahun ini, insya Allah hari ini ada akan mengisi kita, memberikan menasihati kita, guru kita, yaitu Imam Besar Masjid Jami Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari, orang tua kita Kiai Haji Mahfud Asirun. Nah, oleh karena itu jangan masih fokuskan, jangan berpulang dulu, waktunya masih belum selesai. Mari kita mohon kepada Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, seraya kita mohon pada Allah apa yang telah disampaikan guru kita Kiai Haji Saheh tadi, yang kita pelajari hari ini, dan insya Allah akan disampaikan oleh guru saya, guru kita semuanya, Kiai Haji Mahfud. Mudah-mudahan Allah ngasih ilmu yang manfaat, yang mengantarkan hidup semakin berkah dan manfaat, berkah dunianya, berkah kuburnya dan akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.